kalian? Kalau track record emang berat kok. Maaf nih, semua yang bertanding lawan MU itu bagi MU lawan berat. Iya benar, siap. Iya, MU nggak makan emang. Karena gini, semua. Iya lu kecengin MU aja terus. Biar produser tuh bisa potong-potong. Biar lu diserang, nggak apa-apa gua. Lah, gua udah. Berarti ini kan lu kan fanatisme ya ke klub bola yang sebegitunya ya. Enggak, gua bukan fanatisme Mas. Oke, berarti apa? Lo apa? Gue lebih passionate sama Passionate. tim ini. Karena Ya, kalau itu tadi yang gue redaksi bilang ke Coach Donzo, kalau ngomongin soal fanatisme tuh kita buta gitu. Oh. Lo akan Lo lebih realistis Ini hilang ya? akal sehat ya? Hilang Tapi akal banyak sehat. gak sih fans MU yang fanatis? Banyak. Banyak ya? Banyak yang fanatik tapi nggak ngerti. Oh. Jadi itu yang ngebuat gue kadang, gue pernah bikin konten gini Mas. Suka ngafir-ngafirin gitu ya? Astagfirullahaladzim. Kak, Kok agak jauh? Hah? mau tanya deh, lu tuh sempet pernah berantem gak sih cuman soal pembahasan bola-bola kayak gini tuh? Enggak. Di tongkrongan gitu? Enggak, di sama mana-mana fans. gitu? Debat aja, debat aja. Sama Oh, fansnya debat City aja misalnya, gitu. atau Enggak sih. Fans Liverpool gitu. Kalau Liverpool Kalau Mas mungkin masih Fadli gimana? ada Emosi ya? urat. Enggak sih. Enggak. Enggak ya biasa aja kayak biasa ngobrol-ngobrol sharing-sharing aja paling. Yo, langsung gini. Ya ngejawab pertanyaan Mas tadi kan kalau ngomongin fanatisme ya buta aja gitu. Karena gue sesimpel pernah bikin konten gini Mas. Gue cuma nanya kenapa lo suka sama Manchester United. Kalau lo sebagai yang nggak buta gitu ya lo bakal mikir, oh gue suka kenapa ya sama MU. Misalnya gara-gara Beckham gitu atau mungkin gara-gara Ronaldo ke MU. Tapi banyak juga gue menemukan komen-komen yang ngomong gini. Ya cinta kan nggak bisa dijelaskan bang. Cinta kan nggak pakai alasan bang. Benar. Jadi itu maksud gue. Yang lo tanya Firsa Bersari kali? Ah iya benar. Jadi itu Ini maksud jawabannya puitis ya. ya jawaban putih. Maksud gue tuh jadinya mereka ini tuh oh ternyata banyak Mas yang kayak gitu. Iya. Kayak gue menemukan ternyata banyak orang Indonesia yang mengakui mereka tuh adalah Mengkunian Setiabudi, Mengkunian Mojokerto gitu. Itu kan hal-hal yang menurut gue Mengkunian itu adalah Orang yang lahir di sana. orang asli sana ya. Maaf. sana. Ya maaf kata misalnya kayak Warga sana. lo lahir di Jakarta, lo emang turun menurun di Jakarta, lo orang Betawi Tahu, gitu. ya. Dan lo tuh ya kalau di Manchester lo fans MU terus sebagainya apa bang? Ya udah United fans aja. Oh iya. Gak usah mancunian. Ya, Mancunian. bukan Mengkunian gitu. Iya. Gitu sih. Dan mereka nggak buka franchise ya? Apa? Mengkunian ya? Ya siapa Enggak tahu cabang dong, cabang ada. cabang Purwokerto. Lo kira kopi mantan? Tapi berarti yang namanya kita ngefans itu kan base-nya adalah subjektivitas Nah, ya, bukan iya. objektivitas ya. Tapi gue mencoba untuk sekarang melihat itu tidak subjektivitas mas. Oke. Karena kalau ngelihatnya MU-nya sekarang gue subjektivitas, gue akan selalu beli jersey MU terus. Oh, ini Sedangkan kalau sekarang lu beli jersey MU itu sama aja ngasih duit ke Glazers, Oh. ke ownernya MU. Jadi bukan- Dia nggak MU beli itu sekarang setiap harinya harus membayar hutangnya Glazers. Yang belum lunas itu seharinya sekitar 103.000 pound sterling. Lilit pinjol si Glazers tuh. Dikali 22.000 kurs pound sterling sekarang. Iya. Jadi maksud gue setiap hari mereka harus bayar seperti itu. Dan ada di Inggris itu ada campaign dari fans-fans nggak cuma MU doang tapi dari Liverpool, Everton juga gitu. Ada namanya istilahnya stop exploiting loyalty. Iya. Karena banyak banget kayak misalnya nih harga tiket dari sekitar 40 pounds jadi 66. Terus juga misalnya kayak di Old Trafford kemarin baru di demo soal Harga tiket. untuk season ticket holder yang memang tiket terusan buat Terusan, fansnya yang Edufan. memang udah bertahun-tahun itu mau dilepas mas, buat dilepas ke akses hospitality. Jadi buat dijualnya hospitality buat fans-fans yang turis kayak gitu-gitu. Jadinya memang kalau ngomongin MU sekarang ya udah jadi bisnis banget aja gitu, diperes. Terus dia lagi efisiensi juga ya kalau nggak salah. Efisiensi juga, efisiensi Kena ya? beneran loh. APBN-nya kena ya? ya kayak startup ya, startup di sini ya, suka begitu ya. Sama kayak di program-program TV kalau misalnya udah bungkus tiba-tiba efisiensi, talentnya nggak dipakai lagi. Lo Pernah curhat. ya? Lo pernah kan? Sama lo. Gua ya lupa ya. Mau tanya nih, Apa? prediksi dari masing-masing kalian itu nanti MU tuh berapa sih di semifinal Liga Eropa ya? Ya Europa League ya, Lawannya siapa? Bilbao. Bilbao. Aduh berat lagi. Coba, aku pengen tahu dari masing-masing kalian Kalau nih. track record emang Menurut kalian? kalau track record emang berat kok. Maaf nih, semua yang bertanding lawan MU itu bagi MU lawan berat. Iya benar, siap. Iya, nggak MU nggak makan Kagak, emang. karena gini, semua. Iya lo kecengin MU aja terus. Biar produser tuh bisa potong-potong.
Biar lu diserang, nggak apa-apa gua. Lah gue udah pernah diserang. Oh. Kalau sama sepak bola luar negeri mah masih aman. Masih aman. Kalau Sama yang lokal. Pernah emang? Lebih ngeri. Pas kapan? Pas lebaran Coba hari bahas ketiga. lokal dong. Lebaran hari ketiga. Bahas lokal dong. Nggak tunggu yang MU tadi nih. Enggak, bahas lokal dulu lah. MU nggak usah. Kasian dia Bahas nih. lokal dulu itu katanya Ini ada aku pemain nanya diaspora prediksi cewek dari tadi, yang nggak nggak jawab dijawab itu nih. kenapa coba? Udah gini aja. Diaspora cewek Jadi kenapa? pemain diaspora itu. Enggak gini aja biar gak jalan tengah, yang MU dia lokal. Iya. Jadi lokalnya MU Madura United. Ah, benar. Itu berat juga tuh berat nasibnya juga sekarang itu. di Liga 1. Bilbao menurut gue punya Kocokan Liga 4 gimana sih yang bener itu? Settingan enggak sih? Nih, Bilbao ya. Oh, Bilbao itu kan siapa emang yang itu yang ngocok Liga 4 itu? sepak bola itu tuh yang Asprof mana gitu. Katanya live-nya dipotong-potong ya? Ya, gitu. Katanya record. Internet zone. Tangannya agak Oh, tangannya emang agak tremor ya. Iya, Aku iya. mulai dari Mas Fadil deh. Iya. Coba prediksinya berapa deh? Prediksi Liga MU 4. Bilbao. semifinal ya. Semifinal. Ya, MU masih menang tipis lah. menang tipis. Enggak. Berapa skornya? Aku butuh skornya itu berapa? Tipis tuh kayak kertas HVS. Dia 0,6 miligram. Ya. Apalagi Kayak setipis harapan kali ya. Pegawai fotokopi apa banget. Coba berapa Mas? Agregat 3-2. 3-2, oke. 3-2 kita notes ya. Lu coach. Ayo Berapa, coach, gimana? Gue dulu nih, gue Bilbao Iya dong. sih. Bilbao. Buat gue sih bisa tipis sih. Bisa tipis juga. Tapi Bilbao lolos final. Lolos. Ya udah gue MU. Ya iyalah lu kalau Salaman. Ya. Oke, kalau misalnya MU lolos final, ya MU lolos final nih ya. Job-job MC lu selama setahun buat gue. Ya. Mau nggak? Ya. Aduh. Ini berat nih, Ya. berat. Gue bantuin ide buat lo. Kalau lu menang, pindah agama itu. Ya. Jangan dong. Terus kata dia, gue jangan punya agama. Tapi udah, tapi lu Bilbao lo laki. Gue Bilbao. Kenapa? Kan Nicky Williams nggak bisa main tuh. Siapa yang Williams itu tuh? Kan lagi cedera. Emang kan di tenis deh. Oh, itu gitu. Serena. Williams, anjir. Tapi ya. gue ngeliatnya gini ya. Karakter Spain itu kadang-kadang merepotkan. Enggak. Emang track recordnya yang bener ya mas. Maksud gue di lawan MU tuh lawan tim Spanyol emang Iya. track recordnya parah sih. Itu dia. Gue ngeliat dari situ cuma gini. Sebetulnya siapapun yang lawan MU punya semangat berkali-kali lipat. Dan kita bicara bahwa gue setuju tuh. Masih unbeaten sampai sekarang Europa League gue. Iya kan emang semua ada saatnya. Ya kalah ya besok gitu kan kalau buat gue gitu. Ya, tolong dipotong ya. Ya berapa jadinya berapa? Bapak, Tipis lah gue 2-1. 2-1. Agregat ya. Agregat. Jadi menang 1-0 Bilbao di kandang Bilbao, seri 1 sama di kandang Mas MU. Barbel, Aku, setuju nggak Aku sama mereka ini nih? akan ada drama mungkin kayak lawan Lyon kemarin. Jadi sampai extra time. Tapi ujungnya mungkin Dia alot berarti ya? alot agregatnya tipis sih mas kayaknya. Tipis. Kayak, Di tapi berapa bisa nih bisa. angka? Kalau angka boleh tahu. Karena aku bukan cenayang jadinya. Oh iya, jadi cenayang ya. Agak susah. Lo untuk Ceimas menebak. ya, Ceimas. Hari-hari jadi cenayang ya. Jadi mungkin menang tipis. Cenang. Agregatnya Cenang. tipis. Iya. Tipisnya berapa? Tipisnya mungkin mereka ada angka agregatnya nih. mungkin beda 1 gol 2 gol. Nah karena ini bukan cenayang, kita tanya ahli falak. Ayo Falak, ayo coba. Ale Falak tolong Ale Jadi Falak. gini ya, gue bentar, pelukis pasir. Tarot kita pakai tarot. Bentar, bercanda Bapak lu tuh. kayak Denny Darko ya? Iya, bercanda lu tuh tua juga. Kan ini kita sekarang menyasar untuk yang nonton tuh Gen Z. Iya. Enggak, muka lu tuh enggak ada milenialnya. Kagak Gen Z Iya, itu betul. Enggak ada Gen Y-nya gitu. Muka lu kenapa? Aduh. Parah. Iya, fans OM itu tua. Iya tua-tua banget anjir. Udah jadi nama jalan sekarang. Tapi sekarang tuh gua ketemu Mas, masa ada anak bocah Suka MU. suka MU. Ya, Kelas 3 SD. Nggak setiap orang emang punya salah. Bang. Tapi dia beneran ngerti nggak atau FOMO? Gue Iya. tanya, pemain favorit lu siapa? Garnacho, Roy Keane, Mr. Roy, buset. Keren. Itu gua. Tapi emang kadang ada aja yang kayak gitu. Ada maksud gue, tapi kan ini fenomena Jarang, Mas. jarang. Ini fenomena yang menurut gue, sekarang tuh anak-anak sekarang kan pasti sukanya ya pasti City. Ngelihatnya Madrid pasti Iya, top of mind-nya. Ya Liverpool. Tapi ini bocil-bocil ini yang gue tanya, Ci lo kenapa suka MU? Kagak tahu bang, gue doyan aja. Gue doyan dicengin Bapaknya nih. kali yang Karena ngopori. kalau orang ngefans sama satu klub atau pemain itu kan berdasarkan kayak ngerasa ada kedekatan emosional. Betul. Kayak gue tuh ngerasa deket banget sama klub ini gitu. Entah dari warna. Ya. Lo klub apa? Story. Stardust apa? Entah dari Stadium. Ya kayak dia nih. Dia merasa akrab sama Gianfranco Zola. Sampai menambahkan Akrab banget dirinya ya. Doni Zola. Enggak, Jola yang justru ngikutin gue. Oh gitu ya? Tadi namanya Mahmud kok nggak salah. Kan ini tipe-tipe emang fans-fans yang fanatisme buta ya seperti dia ini.